Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait hasil analisis data kami pada mata kuliah ekonomi produksi pertanian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Saud Agung Firmanda, selaku moderator dan juga pemateri pada kesempatan kali ini, dan juga anggota dari kelompok 3 ada Intan Nurjamilah dan juga Martini. Analisis yang kami lakukan yaitu mengambil data jurnal pada analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani padi organik di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Nah, pada kesempatan kali ini itu dari data yang kami peroleh ini, data sekunder ini akan kami analisis menggunakan Vontir. Vontir 4 Vontir di mana untuk mengestimasi adanya penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut, apakah yang dilakukan petani tersebut efisien atau tidak, seperti itu. Baik itu dalam penggunaan sumber daya ataupun penggunaan biaya-biaya untuk menghasilkan output yang maksimum, seperti itu. Nah, untuk data yang kami peroleh ini, yang pertama yaitu variabel dependennya itu ada produksi, sedangkan untuk variabel independennya ada luas lahan, jumlah benih. Mohon maaf, ini yang untuk variabel yang ketiga untuk independennya itu ini adalah pupuk, dan yang X4 ini adalah pestisida, dan yang kelima ini ada tenaga kerja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Vontir ini yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk mengestimasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimum. Nah, untuk data-data ini yang kami peroleh dari jurnal tersebut adalah data real dari petani pada usaha tani organik di Kabupaten Sragen, seperti itu. Apakah yang dilakukan petani tersebut efisien atau tidaknya, maka kami akan dikaji ulang oleh kami menggunakan Vontir, seperti itu. Nah, untuk jenis datanya yaitu data cross section dalam 1 tahunan itu dalam 1 tahun, bukan time series. Di sini berarti kita menggunakan angka 1, seperti itu. Nah, ini untuk data yang kita tampilkan ini seperti yang bisa kita lihat di layar tersebut, bahwa nilainya ini merupakan nilai learn atau logaritma dari data mentahnya, seperti itu. Untuk respondennya sendiri kami hanya mengambil 60 responden, yang aslinya itu dari datanya itu 79, tapi karena adanya kendala maka kami kaji ulang data dari jurnal tersebut, yaitu sebesar 60 responden, seperti itu. Nah, ini merupakan data logaritmanya ya, data learn-nya dari data mentahnya. Selanjutnya yaitu kita uji menggunakan Vontir tadi, uji kode LR test-nya dan uji nilai gamanya tersebut. Nah, ini merupakan nilai hasil dari analisis Vontir tadi. Kita dapatkan nilai koefisien, standar error, T-hitung, terus ini nilai LR-nya, terus nilai ini with number of regression-nya, seperti itu. Nah, sebelum uji kode LR test dan uji nilai gamanya tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau mendapatkan terlebih dahulu data T-tabel, baik itu taraf kami menggunakan beberapa asumsi. Di situ ada signifikasi tingkat kesalahan 1%, 5%, dan juga 10%. Tapi yang kami pakai itu hanya yang 5%. Kita ketahui nilai T-tabelnya untuk yang taraf kesalahan 1% itu sebesar 2,66. Terus yang untuk T-tabel dengan nilai SIG-nya itu 5% sebesar 2,00, sedangkan untuk yang 10% T-tabelnya itu 1,67. Sedangkan hipotesa yang kami bangun pada kesempatan kali ini bahwa kalau H0 diterima itu bahwa di lapang tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan untuk H1 diterima itu bahwa di lapang itu terdapat inefisiensi, seperti itu. Kita lihat bahwa nilai LR-nya di sini seperti yang
kita lihat pada layarnya nilai LR-nya itu sebesar 0,1975. Sedangkan number of fraction-nya itu adalah 2. Kita ketahui bahwa nilai LR-nya itu 0,19 plus 01 artinya dikalikan 10 artinya di situ adalah nilai LR-nya 1,79. Sedangkan nilai number of fraction-nya itu ada 2. Di sini 2 di sini digunakan untuk degree of freedom untuk mendapatkan data dari kode PAM-nya. Nah, pada kode PAM tadi dengan degree of freedom-nya 2, di situ menghasilkan nilai kode PAM-nya 5,13. Jadi apa namanya? Diketahui bahwa nilai LR-nya tadi 1,79 tadi itu lebih kecil daripada nilai kode PAM-nya. 1,79 lebih kecil daripada 5,13. Artinya bahwa di situ H0 diterima dan juga H1 itu ditolak. Artinya bahwa model atau data yang kami kaji ulang ini bahwa di daerah penelitian tersebut seluruh responden pada kondisi lapang itu tidak terdapat inefisiensi karena di situ H0 diterima seperti itu. Nah, untuk pada uji gamanya, di sini kita lihat nilai gamanya, nilai T hitungnya pada nilai gamanya itu adalah 0,71 kali 10 berarti 7,1. Sedangkan T tabelnya tadi pada tingkat signifikansi kami menggunakan 5% berarti 2,004. Artinya bahwa nilai 7,1 ini itu lebih besar daripada nilai T tabelnya. Berarti di situ apa namanya? Artinya 7,1 nilai T hitungnya ini 7,1 error termnya disebabkan karena inefisiensi teknis seperti itu. Error term ini merupakan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi. Itu disebabkan karena 7,1. Berarti ketidakmampuan tadi untuk menghasilkan produksi maksimum itu yang pertama 7,1-nya itu disebabkan karena inefisiensi teknik tadi 7,1%-nya ya. Sedangkan sisanya itu sebesar 92,9%-nya itu disebabkan karena ada resiko di luar model. Kita ketahui bahwa risiko di luar model itu, di luar usaha tani itu kan seperti yang kita ketahui itu ada banyak ya. Jadi dari analisis ini bahwa 7,1%-nya itu ketidakmampuan tadi untuk menghasilkan output yang maksimum itu karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan yang sisanya tersebut itu karena ada risiko-risiko lain di luar model seperti itu. Selanjutnya. Saya persilakan kepada presenter selanjutnya. Untuk selanjutnya ada uji pengaruh dari masing-masing variabel. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasilnya sebagai berikut. Atau the final MLE estimates, yakni ada beta 1 luas lahan, beta 2 itu ada benih, kemudian beta 3 ada pupuk, beta 4 ada pestisida, kemudian beta 5 ada tenaga kerja. Nah, jadi kami menggunakan 5 variabel independen, yang mana di sini terdapat koefisien, standar error, dan T-rasio. Dengan T-tabel alfa 5% memiliki nilai sebesar 2,004045, dikatakan signifikan bila nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga diketahui bahwa nilai beta 1 atau luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi. Maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi padi. Jika luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 1,01%. Kemudian nilai beta 2, yakni benih, tidak berpengaruh signifikan. Maka variabel benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari produksi padi.
Kemudian nilai beta 3 yakni pupuk tidak berpengaruh signifikan. Maka variabel pupuk tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada produksi padi. Begitu juga dengan nilai beta 4 tidak berpengaruh signifikan. Maka variabel pestisida tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada produksi padi. Sementara untuk nilai beta 5 berpengaruh jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Dan jika jumlah tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,92%. Terima kasih sedikit menambahkan. Jadi yang dijelaskan tadi sudah jelas sekali ya. Jadi kita ketahui bahwa nilai beta dari tiap-tiap variabel dependennya itu kita lihat apakah berpengaruh atau tidaknya. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya tadi bisa kita lihat di sini nilai T tabelnya, terus tingkat pengaruhnya itu bisa dilihat dari nilai koefisiennya. Nah, di sini bahwa yang berpengaruh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel itu hanya pada beta 1 atau variabel luas lahan, terus yang berpengaruh terhadap produksi juga ada tenaga kerja. Di sini ada di beta 5 karena di situ lebih besar seperti itu, lebih besar daripada T tabel. Sedangkan untuk yang lainnya itu tidak berpengaruh seperti itu karena nilainya itu lebih kecil daripada T tabel untuk nilai T hitungnya. Nah, yang berpengaruh di sini untuk melihat berapa sih pengaruhnya, kita bisa lihat nilai koefisiennya tadi. Nah, seumpama pada luas lahan kan yang berpengaruh tadi, nilai koefisiennya 0,10 plus 01 artinya 1,01, artinya di sini bahwa setiap peningkatan luas lahan sebesar 1% itu dapat meningkatkan output meningkatkan output sebesar 1,01%. Begitupun juga dengan tenaga kerja. Jika di sini nilai tenaga kerja beta 5 0,92 per 00 atau 0,92%, artinya setiap peningkatan tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja sebesar 1% itu akan meningkatkan produksi sebesar 0,92% seperti itu. Selanjutnya. Mohon maaf presenter untuk audionya silakan dihidupin terlebih dahulu. Maaf, lupa. Langsung saja. Uji efisiensi. Tingkat efisiensi teknis adalah estimasi berapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden, yakni dari petani. Nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Jika technical efisiensi kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Dari hasil analisis, efisiensi estimasi diketahui bahwa seluruh petani, mulai dari 1 sampai 60, sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien dan dengan efisiensi yang tinggi, yaitu lebih besar dari 0,8, serta petani yang memiliki efisiensi yang paling tinggi, yaitu petani nomor 10 dengan nilai 0,993. Rata-rata efisiensi yang dicapai di daerah ini adalah 0,975, artinya bahwa jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata, bahwa petani di lokasi produksi sudah berproduksi secara efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter. Jadi cukup jelas ya tadi bahwa nilai efisiensi estimasi di sini untuk melihat apakah yang dilakukan tiap-tiap responden ini efisien atau tidaknya. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai efisiensi estimasi di sini itu lebih besar daripada 0,8. Artinya bahwa keseluruhan di sini itu efisien seperti itu dalam melakukan produksi padi organik. Artinya dalam penggunaan sumber daya atau penggunaan biaya yang sangat minimum tadi itu mampu menghasilkan output yang maksimum. Nah, untuk nilai juga kita bahwa keseluruhan tadi bisa kita lihat nilai efisiensi rata-ratanya itu sebesar 0,97%. Artinya bahwa di sini itu lebih besar daripada 0,8
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan di situ menghasilkan yang dilakukan petani di Kota Sragen ini pada proses produksi padi organik tadi itu mampu dilakukan secara efisien seperti itu, dengan biaya yang minimum atau sumber daya minimum tapi menghasilkan output yang maksimum. Terima kasih dari kami. Jadi kesimpulan pada diskusi kali ini bahwa data yang kami kaji ulang pada data jurnal yang sudah disebutkan tadi itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Jadi secara keseluruhan bahwa yang dilakukan oleh petani Sragen tadi itu mampu menghasilkan output yang maksimum atau yang dilakukan pada usaha tani padi organik di Kota Sragen tersebut berjalan secara efisien seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari kami. Kalau ada salah dari kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.